Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam Syekhul Islam Abil Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami wa usulihima wa furu'ihima syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhil imam Syekhul Islam al-Arif billah Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Fasal bin Abdullah bin Rashid. Tsumma ila ruhil Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdul Syihab. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal darhi wa ya ahlal mawti wa ya ahlal nawlati wa ya ahlal halli wal aqdi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala fi haditsin akhar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Islah, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uang haram dan bahaya makan dari hasil uang haram. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar ini ada dua, ada Al-Asqalani dan ada Al-Haytami. Al-Asqalani punya murid namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar yang kita maksud di sini adalah Al-Haytami, murid daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Sebelum kita membaca kitabnya, saya ingin bercerita. Jadi kisah ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada seorang ahli ibadah yang ibadahnya tidak pernah diterima oleh Allah dan doa-doanya tidak pernah diijabah oleh Allah. Ini kira-kira aneh gak Pak? Aneh ya. Kalau tukang maksiat ibadahnya tidak diterima, wajar. Ini ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak pernah diterima oleh Allah dan doa-doanya tidak pernah diijabah oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana ibadahnya akan diterima dan doanya akan diijabah, sementara yang masuk ke dalam perutnya dari sesuatu yang haram, yang dipakai di tubuhnya dari sesuatu yang haram, barang-barang yang ada di rumahnya dibeli dari penghasilan yang haram. Maka kata Nabi, fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah akan menerima ibadahnya dan mengabulkan doanya, ya. Jadi makan dari hasil yang haram itu bahaya sekali, Pak. Ibadah tidak diterima, doa tidak diijabah, ya. Kemudian kisah yang kedua itu disebutkan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ini syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis Arba'innya dikarang oleh Imam Nawawi, kemudian disyarahkan oleh banyak ulama, salah satunya oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Ada kisah seorang ulama yang anaknya itu berakhlak sangat buruk sekali. Jangankan mau ibadah, ini anak bahkan menjadi biang kerok di kampung halamannya. Tidak mau ibadah, tidak mau ngaji, tidak mau hafal Quran, bahkan jadi biang kerok.
di kampung halamannya. Sehingga ada orang yang bertanya, wahai ulama, mengapa seluruh anakmu soleh dan hafal Quran, kecuali ada satu anak yang tidak mau hafal Quran, tidak mau ibadah, bahkan dia selalu menentang kepadamu, durhaka. Apa kata ulama ini? Wahai fulan, begini ceritanya. Dulu di malam hari saya sedang lapar. Tiba-tiba ada orang yang mengirim makanan kepada saya. Dan ternyata orang yang mengirim makanan itu adalah seorang pejabat. Yang namanya pejabat, ya duitnya itu bagaimana ya? Abu-abu dah ya, kita sebut abu-abu. Walaupun sebagian pejabat ada yang soleh, ya pejabat ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kebetulan yang mengirim makanan ketika itu pejabat yang tidak soleh, yang tidak memerhatikan halal haram. Dibelilah dari uang syubhat atau uang haram itu makanan, kemudian dikirimkan kepada si ulama tadi. Kata si ulama ini, aku pun makan dari makanan tersebut, dibeli dari sesuatu yang haram atau yang syubhat. Setelah aku makan, maka timbullah syahwat. Ketika timbul syahwat, aku pun menggauli istriku. Wahai fulan, itu anak dari hasil hubungan malam itu. Itu anak dari hasil makan syubhat. Makanya jangan heran, akhlaknya buruk, tidak mau ibadah, bahkan menjadi biang kerok di kampung halamannya, ya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ternyata makan dari yang haram atau makan dari yang syubhat itu memiliki bahaya yang sangat luar biasa. Ibadah tidak diterima, doa tidak diijabah, bahkan berdampak buruk kepada anak-anak dan keturunan kita. Maka ini jadi introspeksi diri buat kita. Kenapa kok anak kita tidak mau ibadah, diajak ngaji susah, ngelawan mulu? Ini barangkali ada sesuatu yang haram yang tidak sengaja masuk ke dalam perutnya, ya. Itu baru akibat-akibat di dunia, ya. Belum lagi akibat di akhirat. Kata Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil makan haram, maka sungguh nerakalah tempat yang layak untuknya. Tuh. Ini ngeri sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itulah bahaya dari makan haram. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uang haram. Lebih spesifiknya mungkin tentang uang sogokan, ya. Karena kan di akhir-akhir ini banyak sekali caleg-caleg yang bagi-bagi amplop, bukan amplopnya aja ya, isinya yang penting itu. Bagi-bagi amplop dan bagi-bagi sembako. Kalau di sini insya Allah nggak ada, ya. Ada ini. Kalau di tempat saya Pak banyak, ya. Ya bahkan di tempat, jangankan di tempat saya, di TV saja sekarang sudah dipertontonkan kan, ya. Bagi-bagi duit, apalagi yang bagi-bagi duit itu ustadz. Ya, lebih parahnya lagi ustadz. Ya, ini kan sudah sampai parah sekali. Orang-orang awam bisa bilang, oh ini kan sudah biasa. Orang-orang awam bilang ini biasa, padahal ini dosa yang sangat luar biasa. Apalagi yang mempertontonkannya ustadz, yang bagi-bagi duitnya ustadz, bagi-bagi duit, coblos nomor sekian, tuh. Itu kan namanya apa? Sogokan, ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini
kita akan membahas tentang uang sogokan. Ya, yang mana uang sogokan ini termasuk dalam kategori uang haram. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seperti di awal tadi, kitab yang akan kita kaji adalah kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami. Jadi di dalam kitab ini tertera tuh ada 467 dosa besar. Jadi dosa besar jumlahnya berapa Bapak Ibu? 467. Berarti banyak banget ya. Barangkali salah satunya setiap hari kita kerjakan. Ada kitab yang sama seperti ini yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kalau beliau mengutip di dalam kitabnya itu yang berjudul Al-Kabair, judulnya dosa-dosa besar, beliau hanya mengutip 76 kalau tidak salah, 76 dosa besar. Nah, kalau Syekh Ibnu Hajar lebih banyak lagi, berkali-kali lipat, 467 dosa besar. Sekarang kita baca kitabnya. Beliau mengatakan Al-Kabiratur Rabi'atu wal Khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-saminatu wal 'ishruna ba'dal arba'i mi'ati. Dosa besar yang ke 424, 425, 426, 427 dan 428. Berarti ada berapa dosa besar yang akan kita bahas? Ada 5, 424 sampai 428. Ada 5 dosa besar yang akan kita bahas. Akan tetapi kelima dosa besar itu muaranya hanya satu, yaitu sogokan, ya, atau kita sebut uang sogokan. Pertama, akhdhur rishwati walau bihaqqin, menerima uang sogokan. Ini kalau dalam konteks pemilu sekarang berarti warga yang menerima uang sogokan dari caleg. Nah, di sini ada nggak caleg? Alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada. Jamaah saya banyak Pak yang caleg, tapi sekarang lagi pada cuti ngaji katanya. Kenapa? Ustadznya bahas uang haram mulu katanya. Ntar Pak Ustadz kalau udah selesai pemilu kita ngaji lagi. Jadi caleg jamaah-jamaah saya banyak yang cuti ngaji. Ya, pembahasannya uang haram terus. Pokoknya sampai pemilu selesai saya bilang saya akan bahas uang haram terus. Karena kalau di luar ini Pak, Masya Allah, orang sampai banyak yang ngumpulin KTP dari warga. Nanti warga yang mau ngumpulin KTP dapat sembako, dapat amplop, satu orang misalkan 100.000, ya. Kemudian kalau satu kakak ngumpulin KTP 5 orang aja dapat 500.000, kan itu lumayan Pak Ustadz. Ya, ini saya sedang mengantisipasi daripada hal-hal seperti ini ya. Makanya saya jelaskan terus di mana-mana temanya tentang uang haram. Nah, dalam konteks ini adalah uang sogokan. Nah, yang pertama atau dosa besar yang pertama yang dibahas adalah menerima uang sogokan. Jadi hati-hati jangan sampai kita menerima uang sogokan, karena ini merupakan dosa besar. Yang kedua, wa iqta'uha bibatilin, memberi sogokan
Nah, ini yang kedua konteksnya caleg. Caleg yang memberi uang sogokan kepada rakyat, kepada warga. Nah, caleg seperti ini pun akan mendapatkan dosa besar. Yang ketiga, wasa'yi fiha bainar rasyi wal murtashi. Orang yang turut mensukseskan praktek tersebut. Caleg ketika bagi-bagi amplop atau bagi-bagi sembako, berarti kan ada timnya Pak ya. Ada yang masukin uang ke amplopnya, ada yang masukin sembako ke plastiknya, ada yang ngasih pengumuman, ngumpulin KTP, bagi-bagi dan lain sebagainya. Semua orang yang ikut terlibat di dalamnya, semuanya terkena dosa besar. Yang keempat, wa akhdhu malin ala tauliyatil hukmi. Mengambil harta atas nama jabatan, ya. Misalkan lurah atau kepala desa. Ada yang minta tanda tangan, Pak Lurah minta tanda tangan. Saya ada proyek haram misalkan, prostitusi dan lain sebagainya, dia tanda tangan. Nah, uang yang diterima itu uang haram dan ini termasuk daripada dosa besar, mengambil uang atau mendapatkan uang atas nama jabatan. Ya, atau bisa juga ini termasuk dari gratifikasi Pak ya. Gratifikasi di dalam Islam hukumnya haram. Kenapa? Karena orang yang menerima gratifikasi bisa jadi menggunakan jabatannya untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, wadaf'uhu haitsu lam yata'ayyan 'alaihi al-qada wa lam yalzamhu al-badal. Mendapatkan jabatan dengan cara memberikan sogokan. Saya punya paman di KUA Bekasi, ditawarin, Ji, mau naik jabatan nggak? Oh mau dong, yang namanya naik jabatan ya Pak. Tapi ada maharnya Ji, 200 juta. Waduh. Akhirnya mamang saya, mendingan saya punya jabatan rendah daripada punya jabatan tinggi tapi dengan cara nyogok. Akhirnya tidak mau. Kenapa? Karena itu termasuk dosa segitunya kantor urusan agama ya. Apalagi urusan-urusan yang lainnya tuh. Ya Allah, kita nggak kebayang. Nah maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus memerangi praktek-praktek seperti ini Pak. Praktek suap menyuap, praktek sogok menyogok. Kenapa? Karena pertama, ini sudah menjadi tradisi di kita, betul nggak? Betul. Apa-apa di kita pasti nyogok Pak. Contoh, mau masuk kerja di kita sekarang bayar, betul nggak? Kalau seandainya tradisi ini terus dipelihara, maka tatanan kehidupan kita bisa rusak. Kalau seandainya tidak kerja kecuali bayar, kecuali nyogok baru bisa masuk kerja, maka tidaklah yang kerja di pabrik, di perusahaan itu kecuali orang-orang yang nyogok dan bayar Pak. Orang-orang yang ahli kemana? Orang-orang yang berkompetensi nggak diterima. Kenapa? Karena enggak Pak. Kira-kira rusak nggak Pak? Bakal rusak tatanan pekerjaan kita, tatanan ekonomi kita, adab-adab etika hancur Pak semuanya. Ya. Coba bayangkan juga bagaimana kalau seandainya orang tidak jadi pejabat kecuali nyogok. Betul. Tidaklah orang jadi pejabat kecuali orang itu nyogok. Berarti jadi pejabat-pejabat yang nyogok semua. Nah, orang yang ingin benar-benar membangun Indonesia, ingin benar-benar mensejahterakan rakyat, nggak kepilih Pak, nggak jadi pejabat, tidak jadi duduk di pemerintahan. Kenapa? Karena nggak bayar.
Kira-kira hancur gak Pak negara ini? Hancur. Dipimpin oleh orang-orang yang ambisinya dunia. Orang kalau menjadi pejabat dengan cara menyogok, pasti ketika jadi pejabat yang dipikirkan pertama kali apa? Balik modal. Iya, balik modal, uang. Betul. Saya habis 8M. Ya itu mungkin pejabat-pejabat kelas bawah lah ya, 8M. Maka ketika jadi pejabat, dia berpikir, ini bagaimana caranya balik modal. Akhirnya apa? Korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya. Kira-kira hancur gak Pak? Negara kita hancur. Bukan cuma negara, tatanan kehidupan kita hancur karena praktek-praktek seperti ini. Nah maka di sini saya mengajak, yuk kita perangi dari bawah, dari tatanan paling bawah, dari kemasyarakatan dan lain sebagainya. Jangan sampai ada praktek-praktek seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat bunyinya seperti ini Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai satu penduduk negeri mereka bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan pintu keberkahan untuk mereka, baik keberkahan dari langit atau keberkahan dari bumi. Akan tetapi mereka itu mendustakan ayat-ayatku. Mereka tidak menjalankan syariat nabiku. Maka kami tutup semua pintu berkah. Pintu berkah di langit, pintu berkah di bumi, ditutup semuanya. Sekaya apapun negaranya, warganya, rakyatnya tetap miskin. Kenapa? Tidak ada keberkahan. Jadi saya kalau baca ayat ini saya ingat Indonesia. Indonesia kaya nggak Pak? Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Emas punya, uranium ada, gas melimpah, batu bara luar biasa, minyak bumi, hasil laut, hasil hutan melimpah, betul nggak Pak? Betul. Ini ada penelitian kalau seandainya emas yang di Papua ya, belum emas-emas yang di Jawa. Emas-emas. Ya. Ini emas yang di Papua kalau seandainya dikelola dengan benar, maka satu kepala keluarga di Indonesia setiap bulan dapat jatah 20 juta. Nggak ngapa-ngapain Pak, cuma ngopi sama rebahan aja. Sebulan 20 juta loh, saking kayanya Indonesia. Itu baru emasnya doang Pak ya. Ini kalau seandainya satu bulan kita dapat jatah dari negara 20 juta, Masya Allah, kayaknya punya mobil semua nih Pak ya. Saya yakin Pak bininya nggak satu juga sih. Ya, Masya Allah. Ya, itu baru emasnya ya, belum lagi dari hasil bumi yang lainnya. Itu kalau dikelola dengan benar. Masya Allah Pak, betapa sejahtera dan betapa kayanya kita sebagai rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya bagaimana? Masya Allah, kenyataannya sangat menyedihkan sekali. Kemiskinan luar biasa di Indonesia. Kita jangan bicara masalah di tempat-tempat lain dulu. Di Cikarang Pak, Cikarang yang katanya Las Vegasnya Jawa Barat ya, yang katanya perputaran duit di Cikarang itu sangat luar biasa, sampai-sampai orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari Papua ngumpul semuanya di Cikarang Pak, betul? Buat cari duit katanya. Tapi ternyata pribumi Cikarangnya saja itu sulit untuk dapat kerja. Pribuminya yang katanya Cikarang itu
surganya para pegawai, ternyata pribuminya saja sulit cari kerja. Kalau kita kasih pertanyaan, ini kira-kira sebabnya apa, Pak? Sebabnya itu tidak ada keberkahan. Betul nggak? Tidak ada keberkahan di bumi kita, di negara kita, sehingga Allah tutup semua pintu keberkahan. Kenapa kok tidak ada keberkahan? Karena tadi rakyatnya, penduduknya tidak melaksanakan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mesin-mesin kan sepi, betul nggak? Ulama nggak didengar, sunnah-sunnah ditinggalkan, ya praktek-praktek riba, sogok menyogok, merajalela di mana-mana. Islamnya saja di KTP, KTP-nya saja Islam, tapi ajarannya tidak dipraktekkan. Makanya keberkahannya ditutup luar biasa oleh Allah. Betul nggak, Pak? Ya sampai-sampai praktek-praktek seperti ini saja, Pak. Saya itu banyak memerangi praktek riba, praktek sogok menyogok seperti ini, praktek-praktek yang nggak benar di masyarakat. Ya, banyak memerangi itu, banyak merubah itu. Karena memang seperti itu, kadang masyarakatnya juga yang tidak mau berubah dan lain sebagainya. Ya. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita jalankan syariat Nabi ini, ya, yaitu menghilangkan praktek suap menyuap, sogok menyogok. Kenapa? Kita ingin mengembalikan keberkahan tanah kita, keberkahan negara kita. Betul nggak, Pak? Ini kan negara kita kayaknya luar biasa. Kalau seandainya berkah, Masya Allah, seperti tadi gambarannya, setiap kakak dapat 20 juta. Itu baru emasnya aja ya, baru emas di Papua tadi ya. Belum lagi di Jawa kan banyak emas ya. Luar biasa banyak, Pak. Iya, belum lagi kekayaan-kekayaan yang lainnya. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, itulah 5 dosa besar yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Di sini ada ayatnya dan ada hadis-hadisnya. Saya langsung baca hadis-hadisnya saja, ya. Hadis yang pertama, wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun shahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan status hadis ini adalah hadis hasan shahih. Apa itu hasan shahih? Bisa dilihat di dalam kitab Nuzhatun Nazar karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis hasan shahih adalah hadis yang memiliki beberapa jalur riwayatan. Satu riwayat hasan, satu riwayat shahih. Tidak bisa ditarjih, makanya digabungkan jadi hadis hasan shahih. Kalau kita sedikit menelaah ilmu mustalahul hadis, para ulama hadis membagi hadis menjadi 4. Hadis shahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan ada hadis maudhu. Apa itu hadis shahih? Ini dikatakan di dalam kitab Al-Baiquniyah. Awwaluhas shahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'am. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi hadis yang memenuhi 4 kriteria. Sanadnya bersambung dari awal sampai akhir. Kemudian riwayatnya adil, bukan pelaku dosa besar, bukan ahli bid'ah dan lain sebagainya. Kemudian riwayatnya itu memiliki dobat, memiliki hafalan yang kuat atau catatan terhadap hadis. Yang ketiga, tidak ada cacat, tidak ada ilah dari riwayat tersebut. Kalau hadis diriwayatkan oleh orang yang memiliki 4 kriteria ini, maka status hadisnya jadi sahih. Kemudian yang kedua ada hadis hasan namanya. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la fasahih ishtaharat.
hadis hasan itu sama dengan hadis sahih, cuman derajatnya sedikit lebih rendah. Walhasil para ulama hadis mengatakan hadis hasan dan hadis sahih ini bisa dijadikan pertama sandaran akidah, yang kedua sandaran hukum, yang ketiga fadhailul amal atau amalan-amalan tambahan. Nah yang ketiga itu ada hadis doif namanya. Hadis doif itu hadis lemah. Hadis yang salah satu riwayatnya tidak memenuhi 4 kriteria yang tadi. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh orang seperti itu, maka hadisnya jadi doif, lemah. Cuman kata ulama hadis, hadis doif ini walaupun lemah tapi masih bisa difungsikan, yaitu sebagai fadhailul amal, amalan-amalan tambahan. Memang hadis doif ini tidak bisa digunakan untuk sandaran akidah, tidak bisa. Sandaran hukum tidak bisa. Tapi untuk amalan-amalan tambahan bisa. Saya contohkan Pak. Amalan orang NU selepas sholat Jumat itu baca Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Mana hadisnya? Riwayat Ibnu Sunni dan dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Kalau kita lihat status hadis ini hadis doif, cuman boleh diamalkan. Kenapa? Ini pengamalan ini bukan dari segi akidah dan hukum, tapi dari segi amalan tambahan. Nah, maka itulah amalan orang NU, diambil dari hadis doif. Kalau konteksnya itu adalah konteks fadhailul amal, amalan tambahan, itu tidak jadi masalah, ya. Contoh kedua, ini amalan orang NU juga. Memang amalan orang NU banyak diambil dari hadis doif, tapi tidak jadi masalah selama konteksnya amalan tambahan, bukan akidah, bukan hukum. Salah satu contoh lagi adalah doa ketika memasuki bulan Rajab. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Ini hadisnya doif, tapi boleh diamalkan. Kenapa? Karena konteksnya konteks fadhailul amal, konteks amalan tambahan. Ya, itu hadis doif. Ini masih banyak lagi hadis-hadis doif itu bisa diamalkan. Nah yang keempat itu ada hadis maudhu. Hadis maudhu ini hadis palsu. Nah ini hadis palsu ini tidak boleh diamalkan sama sekali, baik dalam akidah, dalam hukum ataupun amalan-amalan tambahan. Jadi hadis palsu ini wajib dibuang, tidak boleh diamalkan sama sekali, ya. Nah, jadi seperti itu. Itu sedikit wawasan tentang ilmu hadisnya. Walaupun dalam ilmu mustalah hadis banyak sekali, Pak. Ada hadis mursal, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis munqati, maqtu dan lain sebagainya. Tapi itulah sedikit wawasan tentang ilmu hadis, ya. Nah, jadi jangan terlalu anti Pak ya dengan hadis doif. Kenapa? Karena dalam kajian ilmu mustalah hadis, hadis doif pun masih punya manfaat dan masih punya fungsinya, yaitu dalam konteks fadhailul amal. Nah, hadis yang akan kita baca itu adalah hadis hasan sahih. Artinya apa? Bisa dipertanggungjawabkan secara akidah dan secara hukum. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Abdullah bin Umar? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan. Ini hati-hati Pak ya. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari keduanya. Jangan sampai jadi caleg yang menyogok dan jangan sampai jadi warga yang menerima
sogokan. Kenapa? Karena dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, yang jadi caleg itu saudara saya atau teman saya, nggak enak Pak Ustadz kalau nggak nerima. Maka saya kasih pilihan Pak, Bu, Bapak Ibu mau dilaknat caleg atau mau dilaknat Rasulullah? Itu pilihan. Kalau dilaknat caleg nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau dilaknat Rasul, wah, hidup nggak bakal berkah, bahkan bisa mati su'ul khotimah. Tidaklah setiap keimanan melainkan ada ujiannya. Ini ujian keimanan kita, Pak. Mau dilaknat Rasul hanya karena pertemanan, hanya karena enggak enak sama saudara, tuh. Atau mau dilaknat saudara, dilaknat kawan, dilaknat caleg karena istiqomah mempertahankan syariat Rasul. Ini terserah pilihan, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Hati-hati jangan sampai dilaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa sahaha. Bahkan ini hadisnya sahih, Pak. Disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Apa kata Nabi? Laknatullahi 'alal rashi wal murtashi. Laknat Allah akan menimpa orang yang memberi sogokan dan menimpa orang yang menerima sogokan. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang dilaknat oleh Allah. Kalau tadi dilaknat oleh Rasul saja, kalau di dalam hadis ini selain dilaknat oleh Rasul juga dilaknat oleh Allah. Ya, apa bedanya kita sama iblis, Pak? Betul nggak? Kalau sama-sama dilaknat oleh Allah. Hadis yang ketiga, wa Tabrani bisanadin rijaluhu thiqat. Hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang periwayatnya dapat dipercaya. Apa kata Nabi? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan, dua-duanya masuk neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira neraka itu bagaimana ya? Anget apa bagaimana gitu? Anget kuku gitu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, narukum hadihi juz'un min tis'in wa sittina juz'an min nari jahannam. Api kalian yang ada di dunia ini hanya 1/70 dari panasnya api neraka. Artinya apa? Artinya api neraka 70 kali lebih panas daripada api dunia. Jadi api dunia ini panasnya belum seberapa ya Bapak Ibu. Cuman kita lihat, walaupun panasnya belum seberapa jika kalau dibandingkan dengan panasnya api neraka, kita lihat api dunia, berapa ribu hektar hutan yang habis terbakar, betul. Pasar-pasar, ruko-ruko, toko-toko habis terbakar oleh api dunia. Padahal jika dibandingkan api neraka belum terlalu maka betul Pak, api dunia ini kalau di neraka itu cuma anget-anget kuku, ya. Lalu kita bayangkan Bapak Ibu betapa panasnya api neraka. Bahkan sampai-sampai ada riwayat, andai neraka bocor satu lubang jarum saja, niscaya alam semesta ini habis terbakar. Alam semesta habis, Masya Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi begini, inna ahwana ahlin nari adaban la rajulun yudau fi akhmasi qadamaihi jamratan, sampai akhir hadis. Azab yang paling ringan di neraka adalah seseorang yang diletakkan bara api di kakinya
tapi otaknya mendidih. Ini kira-kira bagaimana panasnya api neraka, Pak? Bayangkan, diletakkan bara api di kakinya. Ini belum apinya, baru bara apinya. Diletakkan di bawah kakinya, tapi otaknya mendidih. Ini betapa panasnya api neraka. Maka barang siapa yang punya ilmu kebal, yang kuat, wah silahkan deh nerima uang sobokan deh ya, kebal. Masya Allah ya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah seringan-ringannya azab di neraka. Itu paling ringan. Diletakkan di bawah kakinya bara api sehingga kepalanya, otaknya mendidih. Maka jangan sampai kita termasuk dari hadis ini, orang yang memberi sogokan dan menerima sogokan, dua-duanya masuk neraka. Hadis berikutnya, hadis riwayat Imam Ahmad. Ma min qaumin yuzhiru fihimur riba illa ukhidhu bisanah. Tidaklah satu tempat, satu desa, satu perkampungan mereka terang-terangan dalam praktek riba. Ini saya ingin jelaskan dulu masalah riba, Pak ya. Ini di dalam mazhab Syafi'i ada 4 macam riba. Tapi riba yang paling sering dilakukan oleh masyarakat itu adalah riba al-qard, riba dari hutang pinjam. Betul nggak? Kalau minjem sekian, bunganya sekian, itu riba. Di dalam hadis, yang mana hadis ini dijadikan kaidah di dalam fikih. Kata Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang pinjam yang mensyaratkan bunga, maka itu adalah riba. Saya kasih contoh Bank Emok. Tahu Bank Emok nggak Bapak Ibu? Yang suka keliling, mungkin di perumahan nggak ada ya, di kampung banyak. Suka keliling, bawa duit. Targetnya itu warung-warung kecil. Datang warung kecil, Bu, mau tambahan modal nggak? Oh mau dong, nih saya kasih tambahan modal 5 juta. Nanti cicilan sebulan 700.000, cicil selama 1 tahun. Ini kalau sebulan 700.000 selama setahun jadi berapa? Kalau dihitung Bapak Ibu? Berarti 9 juta kurang ya? 8.400.000. Nah, minjemnya 5 juta dikembalikan 8.400.000. Berarti 3.400.000-nya bunga bayar, betul? Nah, itulah yang disebut dengan riba. Nah, ini hati-hati Pak. Di masyarakat kita, kalangan-kalangan bawah, riba itu sudah sangat familiar sekali. Bank Emok di mana-mana ada. Itu kalau menengah ke bawah. Menengah ke atas banyak. Minjam di bank konvensional. Nah, Bapak mau usaha, minjem duit di bank konvensional. Yang namanya minjem, nanti jatuhnya itu minjem dan ada bunganya. Betul nggak Pak? Minjem 1 miliar, bunganya berapa persen biasanya? Ya misalkan 10% ya, misalkan. Berarti 10% dari 1 miliar berapa? 100 juta ya, 10%-nya. Nanti harus mengembalikan 1 miliar 100 juta dengan cara dicicil. Riba nggak? Riba. Yang 100 jutanya itu adalah bunga. Setiap pinjaman yang mensyaratkan bunga, kata Nabi, itu adalah riba. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita melakukan praktek seperti ini. Yang banyak di masyarakat seperti ini Pak. Di masyarakat itu banyak sekali rentenir ya.
Bahkan rentenirnya itu sudah punya gelar haji. Ya, Pak Haji, saya mau kawinin anak saya, butuh duit 50 juta. Oh iya, ini 50 juta. Tapi jangan lupa ada bunganya. Berapa? 10 atau 20%. Nah, ini 50 juta, 20%-nya berapa? 10 juta kan? Nanti ketika bayar hutang 50 juta plus bunganya 10 juta, berarti bayarnya 60 juta. Nah, ini merupakan riba. Hati-hati. Setiap hutang pinjam yang mensyaratkan bunga itu namanya riba. Nah, ini haram untuk dilakukan. Pak Ustadz, bagaimana kalau nggak dibungain? Ya, kita rugi dong. Ngasih minjem 50 juta, balik 50 juta juga rugi dong. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya prinsip hutang pinjam itu adalah prinsip tolong menolong, prinsip mengejar pahala di akhirat. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Jadi ketika kita memberikan pinjaman, ketika kita menolong orang yang susah, prinsipnya kita mengharapkan balasan dari Allah. Ya, bukan uang yang dibisniskan, bukan. Tidak boleh kita bisnis dari hutang pinjam. Ya, hutang pinjam prinsipnya adalah saling tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong orang lain. Jadi kalau pengen bisnis, jangan bisnis duit, tapi bisnis barang. Kita beli barang harganya 5 juta, kita jual 7 juta. Itu baru namanya apa? Bisnis. Gak bisa kita minjemin uang 5 juta kemudian mensyaratkan bayar 7 juta. Itu bukan bisnis, itu namanya riba. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi prinsip memberi pinjaman itu adalah prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Prinsip saling tolong menolong, bukan mengambil untung. Nah, itu namanya riba. Setiap hutang pinjam yang mensyaratkan bunga. Lalu bagaimana kalau tidak mensyaratkan bunga? Jadi si pemberi hutangnya itu tidak mensyaratkan, tapi yang berhutangnya itu inisiatif sendiri memberi tambahan. Misalkan anaknya sakit, butuh uang 10 juta, minjem ke sana kemari nggak ada yang nolong kecuali Pak Haji. Ini pakai aja 10 juta, nanti kalau udah ada duit baru balikin. Kalau belum ada mah udah tenang aja, gak usah dipikirin. Makasih Pak Haji, Masya Allah, ini darurat sekali, anak saya butuh biaya. Akhirnya setelah dia punya duit, Pak Haji, ini saya balikin utang saya 10 juta. Dan ini Pak Haji sebagai bentuk terima kasih saya lebihin 2 juta dah. Apakah boleh? Boleh, tidak jadi masalah, karena si pemberi hutangnya tidak mensyaratkan. Ya, ini inisiatif sendiri dari orang yang berhutang. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Jabir bin Abdullah, ketika itu Rasul membayar hutang kepada saya dan memberi tambahan. Sebagai bentuk terima kasih. Nah, kalau itu inisiatif orang yang berhutang, bukan syarat daripada bunga, itu tidak jadi masalah, Pak ya. Ada jadi seperti itu. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in karang Syekh Zainuddin Al-Malibari disunahkan ketika kita minjam sesuatu pada seseorang, kita mengembalikannya dengan jumlah yang lebih banyak. Itu disunahkan, Pak ya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun kita mengembalikannya tidak dengan jumlah yang lebih banyak,
minjem 10 juta, kembalikan 10 juta. Tapi minimal kita bawa tentengan, Pak. Pak Haji, ini saya pengen bayar utang. Jangan sampai Pak Hajinya ke rumah kita. Kita yang berhutang harus punya adab dan etika. Ketika membayar hutang, harus kita yang datang. Ini Pak Haji, saya bayar hutang 10 juta. Sama ini ada bekakaknya, bekakak iguana. Bekakak ayam itu biasa Pak Haji ya. Nah, ini iguana. Waduh, serem amat. Ya, ada semur jengkolnya dan lain sebagainya nih Pak Haji, Masya Allah. Itu tidak jadi masalah, karena itu bukan disyaratkan sebagai bunga, tapi merupakan inisiatif orang yang berhutang sebagai bentuk terima kasih. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini disebutkan, tidaklah satu kampung mereka sudah terang-terangan dalam riba, melainkan Allah hukum mereka dengan kesulitan. Maka kalau kita lihat orang yang melakukan praktek riba, Pak, hidupnya sulit-sulit. Betul nggak? Jual tanah, jual sawah, tanah yang tadinya lebar sekarang cuma sepetak rumah saja, Pak, 1 kamar. Itu kejadian di kampung saya. Dulu tanahnya banyak, Pak, tapi karena sering minjem duit, entah ke bank emok, ya akhirnya dikit-dikit habis. Sekarang rumahnya cuma sepetak doang. Tuh, orang kalau sudah riba pasti Allah berikan kesulitan dalam hidup. Pak Ustadz, itu bagaimana orang bos riba kok rumahnya mewah, mobilnya banyak? Itu cuma zohirnya saja kelihatan bahagia. Hatinya, batinnya Pak kering, kosong, nggak ada kebahagiaan. Rumahnya mewah, mobilnya banyak, nggak ada kebahagiaan. Masalah dalam rumah tangganya, masalah kesehatannya, masalah ini dan lain sebagainya. Ya, saya pernah bertemu dengan salah satu bos. Oh, rumahnya gede banget Pak. Kita jalan dari depan ke dapurnya itu capek. Ya, ya kalau kayak olahraga. Pak Ustadz, orang-orang pikir hidup saya ini enak. Mobil saya Alphard, Land Cruiser, Lexus dan lain sebagainya. Dikira enak. Orang lihat saya naik mobil Alphard pasti bilang enak. Padahal di dalam mobil, Ustadz, saya lagi ribut sama istri saya. Sering ribut sama istri tanpa sebab, kadang istrinya ngambur langsung pergi, pusing Ustaz. Jadi jangan dikira rumah mewah, mobil mahal itu bahagia, enggak. Ya, selama mereka melakukan sesuatu yang haram, selama itu pula enggak ada kebahagiaan, Pak. Pasti ada masalah di rumah tangganya, kesehatannya, anak-anak dan lain sebagainya. Maka hidup itu bahagia itu simpel, atiullah wa atiur rasul. Ibadah kepada Allah dan taat kepada Rasul, selesai Pak. Gaji minim di bawah UMR pun bisa jadi orang paling bahagia. Kalau kita bertakwa kepada Allah, semua yang kita hasilkan itu dari yang halal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Sekarang ini kan lagi pemilu ini, kita ada partai Islam, ya kan jualan aja lah, jualan kan program apa itu? Iya. Nggak pernah, nggak tahu program itu. Kadang kan kalau di pemerintah kan terganjal ya. Artinya setelah itu kan juga bantuan itu nggak ada sama sekali. Kemudian ada partai nasional, cuma calegnya juga orang Islam. Nah, bantuan datang. Ini bukan untuk pribadi ya, artinya untuk umum gitu. Nah, gimana menyikapinya tadi itu? Iya. Pertama Pak, saya tidak setuju dengan partai Islam dan partai non-Islam. Ya, buat saya itu bukan partai Islam, partai Pancasila. bukan. Partai mengatasnamakan Islam. Ya, banyak partai mengatasnamakan Islam, tapi tidak menjalankan praktek syariat Islam. Banyak Pak. Ya,
yang mengatasnamakan Islam tapi korupsinya luar biasa. Betul nggak? Mengatasnamakan Islam tapi akhlaknya nggak benar. Maka saya setuju dengan salah satu buku yang mengatakan seperti ini. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab, terhalang oleh kelakuan orang Islam. Betul nggak? Jadi Islam itu jadi jelek karena kelakuan orang Islam. Sekarang disebut partai Islam karena melakukan korupsi, jadi apa? Islamnya yang jelek karena kelakuan orang-orang Islamnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada memang partai mengatasnamakan Islam, tapi ruhnya bukan ruh Islam. Ada partai, ya tapi ini bukan di Indonesia. Kayaknya di Indonesia nggak ada. Tidak mengatasnamakan Islam, tapi ruhnya ruh Islam, menjalankan syariat Islam. Ini kira-kira kalau dikasih pilihan seperti itu mau yang mana Bapak Ibu? Partai yang tidak mengatasnamakan Islam, tapi dia sesuai dengan ajaran Islam, atau partai yang mengatasnamakan Islam, tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam? Kira-kira kita mau pilih yang mana? Pasti yang pertama kan yang penting prakteknya, bukan namanya, betul nggak? Cuman di Indonesia nggak ada. Satu-satunya ya partai yang saya ketahui, satu-satunya partai yang bersih dari korupsi itu cuma satu, PKS Pak. PKS itu bersih dari korupsi. Ya, yang lain, ya Allah, mau yang mengatasnamakan Islam, mau yang gambarnya Ka'bah, mau yang gambarnya bulan bintang, itu dalamnya korupsi semua. Cuman begini, jangan lantaran itu partai banyak yang korupsi akhirnya kita jadi nggak mau pilih salah satu, enggak. Jadi pilihan kita ini Pak, pilihan kita ini pilihan darurat, mana yang paling maslahat. Kalau dilihat secara Islami, yang benar-benar Islam ya jangan hidup di Indonesia. Ya, jadi gini kaidahnya. Kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar murni, maka pilihlah sesuatu yang paling sedikit kemudorotannya. Dalam kaidah fikih disebutkan al-akhdhu bi akhafid dararain. Mengambil yang paling sedikit mudorotnya. Ya. Ada dua makanan, Pak. Dua-duanya haram. Tapi kalau kita nggak makan, kita mati. Nah, maka pilih yang paling sedikit keharamannya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sekarang cara menyikapinya ya. Cara menyikapi kita partai-partai di Indonesia emang membingungkan Pak. Masing-masing partai ada kiainya. Iya enggak? Bawa dalil Pak, bawa dalil. Bahkan yang bagi-bagi duit itu ustadznya, terkenal lagi. Ya Allah. Cuman kesian Pak. Warganya bagi-bagi duit cuma 50.000, itu ustadznya dapat Rubicon. Widih, mantep. Ya kayak kalau dapat Rubicon kayaknya sama syariat agak-agak lupa dikit. Jadi seperti itu. Memang ini situasi yang sangat membingungkan ya. Maka saya itu memilih partai atau calon yang direkomendasikan oleh Ijtima Ulama ya. Ini calon yang direkomendasikan oleh Ijtima Ulama. Karena orang-orang di Ijtima Ulama itu orang-orang yang istiqomah Pak. Jadi omongannya itu kalau saya perhatikan dari dulu sampai sekarang nggak berubah omongannya. Ya, artinya nggak mencele-mencele. Kadang ke partai ini, kadang ke partai ini, kadang yang di Ijtima Ulama itu orang-orang yang tidak seperti itu. Ya, maka saya ikut rekomendasi tadi orang-orang ulama-ulama yang di kelompok Ijtima Ulama. Pak. Oh iya, silakan. Ini belum itu. Tadi pertanyaan spesifik kan? Ya, menyikapinya. Yang bantuan. Iya, yang bersikapinya itu sementara Partai Nasional kan sama orang-orang Islam. Iya. Bersikapinya gimana Pak? Mau pilih yang nggak ada bantuan apa pilih yang ada bantuan yang Islam tadi cuma partainya
terus terang Oh, nasional. Bantuannya dulu aja. Oh iya, bantuan dalam bentuk apapun sekarang terindikasi sebagai sogokan, Pak. Mau dari partai yang bawa Islam, mau yang tidak bawa Islam, semuanya terindikasi sogokan. Mau untuk pribadi, mau untuk masjid, jangan diterima. Ada partai yang mau ngasih karpet ke masjid, tolak, itu sogokan. Ya, kenapa kok dermawannya dadakan? Kalau memang dermawan ingin ngasih hadiah dari sebelum pemilu, betul nggak? Sekarang ketika pemilu semuanya orang berlomba-lomba jadi orang dermawan. Kedermawanannya dipertanyakan. Ini sogokan. Nah, kita harus tolak semua. Nggak boleh ada satupun yang diterima tanpa pandang bulu, Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Allah, silakan. Ini kayaknya nyambung dari tadi, penampilan dari tadi. Itu kan ada Ustadz di YouTube juga yang terkenal gitu. Jadi gini. Ada Jadi gini. Sekarang kan musim pileg pemilu nih. Jadi ada Ustadz dengan keterangannya gini. Kalau ada caleg atau caleg yang memberikan uang atau seuang, terima aja. Yang penting kita memilihnya bukan apa yang itu, karena apa yang misalnya katakanlah dia solo, tapi kita memilih dia, uang mah terima aja. Nah itu boleh ya katanya gitu. Satu itu. Kedua, ada Kiai Usbaha pernah saya ini dari Usbaha ini. Kalau kita memberikan untuk menguatkan kebenaran, itu boleh kita terima dalam hal politik ya namanya. Itu ada saya pernah Gus Baha, katakanlah saya ada seorang yang soleh yang dianggap soleh, dia memberikan uang atau sogokan atau memberikan BL dan lain sebagainya, tetapi untuk menguatkan kebenaran itu boleh terima. Ya, ada dua pertanyaan. Pertama, katanya kalau uang sogokan itu diambil tapi tidak milih orang itu, maka boleh, gitu ya. Pertama, yang ngomong itu bukan ahli fikih, Pak. Itu cuma penceramah, ya. Yang kedua, itu dosanya bahkan 2 kali lipat. Pertama, dosa nerima sogokan, udah ada hadisnya. Yang kedua, dosa nipu orang yang ngasih duit. Ini katakanlah ini soleh orangnya, ini calon pemimpin. Untuk meyakinkan dia, untuk menguatkan masyarakat bahwa dia apa? Itu pasti pertanyaan kedua kan? Kedua, pertama selesai. Ya, pertama sudah selesai. Nah, ini ada soleh pemimpin, soleh amanah, sidik, patonah dan sebagainya. Untuk menguatkan supaya dia memberikan bantuan ya katakanlah sogokan untuk menguatkan kebenaran itu. Ya, itu disebutkan di banyak kitab-kitab fikih. Salah satu kitab fikih yang saya baca itu adalah Jarimatur Rishwah fi Syariah Al-Islamiyah. Itu pun dibahas. Jadi betul, Pak. Kalau untuk menguatkan kebenaran itu boleh. Misalkan ada 2 calon. Satu calon orang Islam dan orang jujur. Satu calon orang kafir dan zolim. Nah, kalau pilihannya seperti ini kan jelas. Al halal bayyin wal haram bayyin, jelas kan? Jelas. Islam jujur adil, kafir dolim. Kalau misalkan dijadi LGBT boleh, semua boleh, maka kita boleh melakukan sogokan apapun untuk membela yang pertama. Betul. Kalau konteksnya seperti ini. Tapi apakah konteks di Indonesia itu masuk? Tidak. Gak masuk. Kalau kita bicara masalah siapa yang adil, siapa yang benar, semua pendukung pasti mengatakan calonnya yang paling jujur, Pak. Contoh, yang pertama pasti bilang apa? Pak Anies yang paling jujur, yang paling berilmu, paling ini, paling soleh. Yang kedua pasti gitu, ini yang paling tahu tentang negara, paling tahu tentang ini karena dia sudah jadi pejabat begini. Yang ketiga begini begitu. Akhirnya apa? Semuanya mengeluarkan sogokan atas nama kebenaran. Hancur kan? Hancur, Pak. Betul. Jadi selain kita mengetahui konsep, kita harus mengetahui bagaimana cara menerapkan konsep ini. Konteksnya pas enggak dengan konteks di Indonesia?
Karena saya khawatir, Pak. Saya khawatir orang yang paham konsep tapi tidak bisa mengkonseptualisasikan, itu akan hancur. Misalkan seperti ini, pendukung 2 misalkan, oh ini calon kita nih calon yang harus menang karena dia yang paling paham negara. Akhirnya apa? Melakukan sogokan. Ayo pilih dua. Ini sogokan halal. Kenapa? Pakai konsep tadi. Kira-kira bagaimana itu? Sogokan syariah. Ya, jadi betul Pak, betul kata Gus Baha. Cuman kadang kitanya yang kurang memahami konteksnya. Itu memang Gus Baha itu bukan pemikiran beliau, itu memang banyak di kitab-kitab. Ya, menyogok untuk satu kebenaran itu diperbolehkan. Cuman gambarannya tadi ada 2 orang calon, 1 muslim soleh jujur adil, 1 orang kafir bejat yang kalau dijadi LGBT boleh, ini boleh, itu boleh. Maka kita boleh nyogok manusia Indonesia, ya semua biar pilih yang pertama. Nah, kurang lebih seperti itu. Allah. Ustaz, Silakan. Ya. Saya menarik dengan uraian tadi Pak Ustaz. Ada 2 sistem yang perlu kita Legislatif. Pertama, yang diharamkan oleh yang tadi uraian Islam yang mengharamkan semua. Tetapi kalau sistem kita di sini Republik Indonesia umum ini khusus, itu halal saja menyogok memberi. Nah, kalau kita mau membersihkan sogokan, solusinya apa? Kita ini, jawabannya kita ini, bukan Pak Ustaz sendiri, bukan. Karena negara ini tanggung jawab kita bersama. Itu saja pertanyaan saya. Iya. Jadi money politik bukan saja dalam hukum Islam, ya, dalam negara pun haram Pak. Nggak boleh, sama negara itu dilarang money politik. Ternyata kalau haram itu nggak boleh. Tetapi kenyataannya dari ujung sampai ke ujung, Iya. dari atas sampai ke bawah itu menerima seperti itu, sogok menyogok, nanti halal. Iya. Pertama kalau saya dibilang dari atas ke bawah semua yang menerima, saya nggak setuju Pak. Ada beberapa orang yang istiqomah nggak nerima. Cuma yang nggak nerima itu nggak ke-expose. Yang nge-expose yang nerima. Solusinya apa? Solusinya pengajian-pengajian seperti ini. Ya. Solusinya cuma ada di majelis ilmu. Itu yang dapat memperbaiki keadaan. Makanya Nabi mengatakan ala tarta'u biryadil jannah. Tidaklah kalian mau mampir ke taman surga. Kenapa kok majelis ilmu itu disebut taman surga? Karena majelis ilmu ini bisa menyelesaikan segala konflik dan masalah, Pak. Ya, makanya majelis-majelis itu perlu dikembangkan. Nanti itu kita perlu ada majelis taklim di di pemerintahan kabupaten misalkan, harus ada di DPR, MPR, itu harus ada konsep-konsep majelis, insya Allah. Ya mudah-mudahan satu saat juga hilang. Atau misalkan lahir satu pemimpin dari yang punya background agama kuat, insya Allah bisa berubah. Ini Pak Ustaz, jadi gini, kalau tidak bisa merubah sebuah sistem, itu sama saja kita seperti ini aja. Bisa. Turki dulu itu sekuler, sekarang Islami. Kenapa? Karena Erdogan itu hasil didikan madrasah Islami, madrasah Al-Imam wal Khutobah. Ya. Nah, kita butuh pemimpin yang lahir dari background agama. Maka sistem bisa dirubah. Jadi kita nggak boleh pesimis, Pak. Nggak boleh pesimis, ini percuma, ini begini, ini sistem yang sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Enggak. Semua bisa dirubah. Perubahan. Insya Allah Pak, semuanya bisa berubah. Sistem sekuat apapun bisa berubah insya Allah. Ya terakhir. Ini mau bertanya bagaimana kita menyikapi ada pernyataan seperti Ustaz.
sogok menyogok itu nggak berdosa katanya. Kenapa? Katanya. Karena hadisnya menyatakan sogok menyogok itu di neraka bukan dosa. Di neraka katanya. Logikanya dia adalah kalau berdosa bisa bertobat. Kalau ini tidak ada tobat pun udah masuk neraka. Iya. Kami itu kan. Iya, saya lihat videonya. Itu memang potongan, Pak. Itu ustadznya sebetulnya lagi bercanda. Kata ustadznya begini, Pak. Kata siapa? Nyogok itu dosa? Enggak. Orang Nabi cuma bilang orang yang nyogok di neraka. Enggak dosa. Iya betul ya. Jadi memang ya kalau dibilang nggak dosa ya nggak apa-apa, tapi masuk neraka. Ya kurang lebih seperti itu. Wallah. Terakhir. Ini menarik memang di Indonesia yang mayoritas muslim, tapi ya ada mungkin agamanya masih banyak kurang. Iya. Itulah pembinaan sakit untuk membina umatnya dan mendidik mereka. Berkaitan dengan seorang pemimpin, kita ini dipimpin dari zaman merdeka sampai sekarang. Yang tadi dikatakan sistem maupun hukum, undang-undang pidana semuanya tidak mengacu kepada undang-undang Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan apakah kamu akan mencari hukum-hukum selain hukum. Allah banyak menjelaskan orang yang juga mencari konteks hukum Islam itu kafir. Ini banyak diterjemahkan oleh ISIS, Islamic State, Tohut lah, segala macam. Wah ini dan saya berkeras lagi. ISIS, Islamic State. Kemudian kalau mengacu kepada surat An-Nisa ayat 59 tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada satu golongan yang menerjemahkan hadis, kita harus taat kepada ulil amri. Namun saya baca di dalam kita tafsir bahwa yang menjadi ulil amri minkum itu adalah para sahabat Rasulullah yang akhlak dan hukumnya dipakai. Kemudian di Indonesia ini dari merdeka sampai sekarang itu nggak ada yang seperti itu gitu loh. Terus apa yang kita mau taati? Hukumnya bukan hukum Islam. Kemudian akhlaknya tidak akhlak ulama yang baik gitu ya. Lalu apa yang mau dilakukan? Sekalipun kamu dicambuk, hadis memang choice. Sekalipun kamu dicambuk, hak-hak kamu dirampas gitu ya. Nah sebetulnya kepada ulul amri yang apa yang Rasulullah jelaskan di dalam hadis tadi gitu. Karena kalau kita taat kepada ulul amri, janjinya bohong dan kampanye, ya. Contoh ini contoh yang terakhir. Kemudian hukumnya tidak mengikuti hukum Allah. Kemudian lagi banyak perintah-perintah yang menyesatkan. Bagaimana kita mau taat? Lalu apanya yang mau ditaatin gitu loh, Ustaz? Dalam hadis tadi kan itu memang tapi apa yang kita mau taatin? Seperti contohnya saja ya, banyak kontroversi gitu ya dalam hal hukum dan lain sebagainya. Apakah ini disebut ulil amri? Saya kurang sependapat dengan kaum yang menyatakan seperti itu. Kalau hari itu saya ikutin, gitu yang kita harus. Itu aja saya. Iya. Jadi pertama berkaitan dengan ulil amri dalam ayat itu, para ulama menafsirkan dengan tafsir yang berbeda-beda. Tafsir pertama sahabat, tafsir kedua ulama, tafsir ketiga pemerintah. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal ini? Maka kita harus menyikapi sesuai dengan kondisi zaman yang ada kita sekarang. Kalau kita memegang tafsir yang pertama, misalkan ulil amri itu sahabat, kira-kira sahabat masih ada atau tidak? Tidak ada. Sahabat itu kita harus ikuti bahwa kami ini mengikuti orang-orang terdahulu. Enggak, ulil amri itu artinya orang yang mengurus urusan kita. Iya, Urusan kenegaraan. Sekarang yang ngurusin kita sahabat atau bukan urusan kenegaraan kita? Memang bukan, tapi kan Berarti konteks tafsirnya itu. Jadi gini Pak, tafsir itu enggak mutlak. Yang mutlak itu Al-Quran. Ya. Artinya kalau seandainya tafsir tidak sesuai dengan kondisi atau fakta yang kita alami sekarang, maka ulama itu alternatifnya lain, berarti penafsiran yang lain. Kalau sekarang kita berarti harus ngikutin ajaran sahabat, itu ajaran, ya.
bukan ulil amri. Ulil amri itu kita pahami yang mengurus urusan kita. Sekarang kita bikin KTP di mana, NPWP di mana dan lain sebagainya. Itu ulil amri kita. Nah sekarang kenyataannya ulil amri kita siapa? Pemerintah kita sekarang itu ulil amri, Pak. Cuman masalah adil dan tidaknya baru kita nilai. Masalah wajib ditaatinya atau tidak ada hadisnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada pemerintah yang perintahnya itu bertentangan dengan hukum Allah. Artinya begini, pemerintah kita yang tidak Islami itu jangan kita taati secara mutlak, jangan ditolak secara mutlak juga. Kita pilih kebijakannya. Kalau kebijakannya itu bertentangan dengan ajaran syariat, jangan ditaati. Tapi kalau kebijakannya itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan syariat, baru kita taati. Kita nggak bicara konsep, ya, karena saya belajar tafsir. Tafsir itu bukan sekedar kita kembali ke masa lalu, ke belakang, enggak. Penafsiran itu di mana kita zaman hidup sesuai dengan fakta, itulah tafsir yang kita gunakan dan kita amalkan saat ini. Kalau kita gunakan misalkan penafsiran ulil amri sahabat, ya sahabat nggak ngurus KTP kita, nggak ngurus NPWP kita. Itu di zaman dulu. Di zaman sahabat, penafsiran ulil amri yang para sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Nah sekarang metodologi istinbat hukum itu ada metodologi qiyas, ada metodologi dalalah isyarah, ada metodologi dan lain sebagainya. Nah jadi kepemimpinan mereka itu dikiaskan dengan kepemimpinan orang zaman sekarang. Tentu tidak sama, makanya cara mensikapi kita pilih-pilih. Jadi kalau kita di bawah pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, harta kita dirampas oleh mereka di negara, enggak apa-apa. Karena mereka yang tahu maslahat kita, itu maksud hadis itu. Kalau pemimpinnya adalah mereka ini orang-orang taat pada Allah. Ya, tapi kalau pemimpinnya sekarang, nah ini banyak yang dipilah-pilih. Ya, perintah kebijakan mana yang harus kita ikuti, kebijakan mana yang tidak harus ikuti. Kalau harta kita sekarang diambil pemerintah, lawan nggak? Lawan. Ya, karena pemerintah kita sekarang tuh bukan Abu Bakar, Umar, Utsman yang ketakwaannya memang luar biasa. Nah, jadi seperti itu, ya. Kalau melawan takutnya dianggap hawaris. Iya. 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 Emang suka banyak tuduhan seperti itu, Pak ya. Yang ditakutkan bukan itu ya, minggunya itu loh. Karena di Quran dijelaskan Fir'aun berjalan menuju neraka dengan para pengikut. Aja kan yang kita takutkan taat kepada ulil amri minkumnya tadi, karena itu bukan golongan kami. Gitu loh. Kan saya bilang ada hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada pemimpin yang perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Artinya begini, kita pula pilih agar kita tidak termasuk jadi kaum itu, maka kita pilih perintahnya, kebijakannya. Yang baik kita taati, yang bertentangan dengan syariat tidak kita laksanakan. Insya Allah kita nggak jadi pengikutnya. Ya, jadi Pak, kalau kita pengen lakukan kajian, ini sebetulnya kita berada di zaman ini zaman darurat, Pak. Ini zaman darurat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, maka kita kontekstualisasikan dengan nalar kita hari ini. Jangan pakai nalar zaman dulu. Saat orang-orang itu soleh semua, saat pemerintah itu Islami semua, kita berhayal ke zaman dulu sehingga menyalahkan orang-orang zaman sekarang. Enggak. Jadi kita sebisa mungkin kita bermuamalah dengan orang sekarang dengan konteks darurat saja. Ya, jadi agar kita bisa lebih memahami orang-orang zaman sekarang. Walaupun kita tahu ini salah, itu salah, kitanya yang harus pandai memilah dan memilih. Tapi kita yakin kok, mudah-mudahan di akhir nanti pemerintahan kita bisa kembali seperti pemerintahan bangsa. Amin. Seperti yang tadi ada masa, pernahkah ada masa yang seperti hadis tadi ulama mematuhi pemerintah yang zalim? Ada nggak masa itu walaupun harta diambil atau segala macam? Pernahkah ada masa itu, Ustaz?
Yang saya tahu di dinasti Umayyah, itu memang ulama ada yang menurut derajat pemerintah ya. Jadi benar-benar ulama itu ke pemerintah. Tapi sebagian ulama juga ada yang melawan. Seperti Imam Nawawi, seperti Syekh Izzuddin Abdul Salam, itu orang-orang yang kontras dengan pemerintah, Pak. Ya, ibarat kata sekarang Habib Riziknya. Itu Syekh Izzuddin Abdul Salam pernah mengkritik pemerintah, akhirnya diambil oleh pemerintah, dimasukkan ke kandang macan biar mati dimakan. Ternyata setelah diperiksa itu macannya tiduran di beliau sambil dilus-lus. Nah itu banyak ulama yang ya terbagi menjadi dua lah. Dari setiap masa ke masa itu terbagi jadi dua. Ada yang memang ikut pemerintah, ada yang memang kritik keras pemerintah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'alumana wa tamim tafsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.